Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ragil Agung Saputro, biasa dipanggil Ragil, NIM saya 3518119. Saya adalah salah satu dari ribuan mahasiswa di UIN Gusdur Pekalongan. Jurusan saya di jurusan BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam. Baik, pada video aku kali ini, aku nyebutnya aku aja ya. Pada video aku kali ini, aku akan sedikit mendeskripsikan mengenai ilmu kalam dan aswaja, terus juga manfaat mempelajari ilmu kalam. Oke, stay tune di video aku. Baik, yang pertama yaitu ada hakikat ilmu kalam. Nah, ilmu kalam di sini adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan. Nah, dalam konteks ini kita agama Islam ya, dengan bukti-bukti yang yakin. Oke. Ilmu kalam yakni ilmu yang membahas soal-soal keimanan yang sering juga disebut dengan akaid atau ilmu usuluddin. Nah, ilmu kalam dalam arti lain yaitu mempelajari tentang ketauhidan atau kenabian, kemanusiaan, dan hal-hal yang belum diketahui yang bertujuan untuk menambah atau mempertebal keyakinan. Jadi, ilmu kalam juga merupakan salah satu dari 3 komponen utama dari rukun iman. Baik, kita menuju ke poin yang kedua, yaitu ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Oke. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, apa aja sih ruang lingkup yang dibahas dalam kajian ilmu kalam tersebut. Oke, langsung saja kita menuju ke ruang lingkup pembahasan dari ilmu kalam. Hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah, atau disebut pula wasilah, meliputi malaikat, nabi-nabi, rasul-rasul, ataupun dari kitab-kitab maupun al-hadis ya. Dalam bentuk al-hadis ini sudah diwakilkan oleh nabi dan rasul yang sebelum aku tadi paparkan. Oke, hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang atau disebut juga ma'ad. Apa yang menjadi fokus pembahasan kalam? Nah, secara bahasa, kalam berarti pembicaraan, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan istilah speech gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya. Nah, dinamakan kalam karena pada awal pembentukannya, masalah utama yang dibahas adalah kalamullah. Nah, kalamullah itu apa? Kalamullah itu yakni di sini firman Allah ya, firman Tuhan. Fokus kajian kalam adalah pokok-pokok keyakinan atau asliyah dari syariat. Lalu selanjutnya yaitu apa aja sih dasar-dasar dari pembahasan ilmu kalam? Kenapa ilmu kalam sudah berkembang pesat, sudah banyak banget penjelasan-penjelasan ataupun sub-sub tema dari pembahasan ilmu kalam. Nah, yang dipertanyakan itu dasarnya apa? Nah, itu ya. Seperti yang kita ketahui bersama, ilmu kalam ini mempelajari tentang ketuhanan ya, yang tadi paparannya adalah ketuhanan, malaikat, kenabian, dan lain-lain yang tadi aku paparkan. Dan di sini dasar utama dari ilmu kalam yang seperti kita ketahui bersama yaitu ada Al-Qur'an dan juga ada al-hadis dari hadis Nabi dan juga para sahabat-sahabatnya. Jadi begitu. Baik, kita lanjutin. Kita menuju ke poin yang ketiga, yaitu kita di sini mau sedikit memaparkan mengenai tokoh-tokoh dan pemikiran dari tokoh-tokoh ilmu kalam. Yang pertama aku mau angkat yaitu pemikiran Ismail Al-Faruqi. Oke. Pengalaman pendidikannya diawali dari pendidikan madrasah di desa kelahirannya, yakni di Lebanon, yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantarnya. Oke. Predikat sarjana muda diperoleh dari Amerika University, Beirut, jurusan filsafat pada tahun 1941. Ismail Raji Al-Faruqi pernah menjadi pegawai negeri selama 4 tahun. Oke, 2 tahun kemudian ia meraih gelar master kedua dalam bidang yang sama dari Universitas Harvard. Namun apa yang ia capai tidak memuaskan. Karena itu ia kemudian pergi atau dia berhijrah istilahnya ya ke Mesir
untuk lebih mendalami ilmu keislaman di Universitas Al-Azhar, Kairo. Nah, karya-karya dari Al-Faruqi ini, karyanya yang terlahir adalah The Culture Altars of Islam yang digarap maksud aku ya, yang digarap bersama istri tercintanya yaitu Lamaya. Buku ini menggambarkan tentang peta peradaban dan kultur Islam sejak masa paling awal sampai abad pertengahan. Dalam buku ini, Al-Faruqi ingin menggambarkan bahwa peradaban Islam dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Oke, dalam buku ini juga tanpa ragu Al-Faruqi menulis bahwa intisari tamadun Islam adalah Islam itu sendiri, dan intisari Islam adalah tauhid ataupun ketauhidan. Oke, itu yang pertama. Lalu tokoh yang kedua yang mau aku angkat yaitu, tadi aku lupa ya, aku pakai aku atau pakai saya? Udah deh, pakai aku aja. Yang kedua yang mau aku angkat yaitu pemikiran kalam dari Hasan Hanafi. Hanafi menegaskan perlu mengubah orientasi perangkat kontekstual sistem kepercayaan sesuai dengan perubahan konteks politik yang terjadi. Teologi tradisional menurut dari Hanafi lahir dalam konteks sejarah ketika inti keislaman sistem kepercayaan, yakni transdensi Tuhan, diserang oleh wakil-wakil dari sekte-sekte dan budaya lama. Teologi itu dimaksudkan untuk mempertahankan doktrin utama dan untuk memelihara kemurniannya itu sendiri. Sementara itu, konteks sosial politik sekarang sudah berubah. Islam mengalami berbagai kekalahan dari berbagai medan pertempuran sepanjang periode kolonialisme. Oleh karena itu, kerangka konseptual masa-masa permulaan yang berasal dari kebudayaan klasik harus diubah menjadi kerangka konseptual baru yang berasal dari kebudayaan modern. Oke? Jadi Hanafi ini juga dia menciptakan buku yang terdiri dari 5 jilid ditulis oleh Hanafi ya, hampir kurang lebih mencapai waktu di 10 tahun. Dan baru terbit pada tahun 1988. Udah pada lahir belum nih yang nonton aku di tahun 1988. Oke, buku ini membuat uraian rinci tentang pokok-pokok pembaharuan yang ia canangkan, sebagaimana yang termuat dalam karya-karyanya yang dahulu sebelum buku ini tercipta. Gitu. Lalu yang kedua, yakni pemikiran kalam dari Harun Nasution. Oke, pemikirannya adalah besar kecilnya peranan akal dalam sistem teologi suatu aliran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seseorang tentang ajaran Islam. Harun memandang perlu pembaharuan teologi untuk apa ya? Untuk kembali kepada teologi Islam yang sejati atau teologi Islam yang murni gitu ya. Karya-karya Harun Nasution Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Ini ada aspek teologi Islam, ada aliran-aliran sejarah, analisa perbandingan itu pada tahun 1977. Lalu filsafat agama pada tahun 1978 dan masih banyak karya-karya yang lainnya dari Harun Nasution. Baik, kita lanjutin. Kayaknya topi aku ketinggalan ya. Bentar dulu. Ini baru cocok ya. Oke. Tadi kita sudah memaparkan bersama mengenai aku yang memaparkan mengenai tokoh-tokoh dari ilmu kalam. Selanjutnya saya akan sedikit mengangkat nih mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu kita menuju ke pengertian apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah komunitas atau sekelompok orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya, baik secara aspek akidah, agama, amal-amal lahiriah ataupun akhlak hati, pokok ajaran. Fatih Syahud menjelaskan dalam buku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ideologi dari perilaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat dirangkum menjadi 3 pokok. Apa aja tuh 3? Yang pertama yaitu ada iman, yang kedua ada Islam,
yang ketiga ada ihsan. Oke, mari kita mempelajari mengenai tiga ini bersama-sama. Yang pertama yaitu adalah iman. Nah, iman adalah keyakinan hati seseorang mukmin terhadap kebenaran ajaran-ajaran Islam, baik itu meliputi hal-hal tentang ketuhanan, tentang kenabian, dan tentang hal-hal gaib yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua yaitu ada Islam atau ilmu fikih. Islam dapat terwujud dengan melaksanakan hukum dan aturan fikih yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis dengan berbagai perangkat pemahamannya. Untuk saat ini, dari sekian banyak madhab yang berkembang di masa awal Islam, hanya ada 4 madhab yang sanggup bertahan nih, yaitu ada madhab Hanafi, ada Maliki Syafi'i, ada Maliki, ada Syafi'i, dan ada Hambali yang sudah jelas-jelas kita ketahui bersama. Sedangkan yang lain sudah tidak ada generasi yang meneruskan, maka mazhabnya tidak terjaga keasliannya. Lalu yang poin ketiga ada ihsan atau tasawuf. Nah, tasawuf adalah usaha untuk menjaga hati agar dalam berperilaku dan bertingkah laku selalu menuju suatu harapan, yakni mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari ihsan. Hal itu terwujud dengan mengetahui seluk-beluk penyakit hati dan bagaimana cara mengobatinya dengan senantiasa bermujahadah dengan amal baik serta selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi sedikit mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah sedikit ya, walaupun sedikit. Kita lanjutkan pada poin yang terakhir, yaitu ada manfaat ilmu kalam bagi mahasiswa ilham dan kehidupan sehari-hari. Padahal di sini aku BBI ya, cuma nggak apa-apa. Kita bicaranya bagi seluruh mahasiswa Jawis dan kehidupan sehari-hari, langsung ke umum aja. Oke, manfaat mempelajari ilmu kalam dapat membuat seseorang mempunyai landasan pengetahuan yang positif tentang norma agama Islam. Seperti yang kita ketahui ya, walaupun banyak orang yang berlandasan pengetahuan Islam, cuma di sini dalam realitanya kadang ada yang negatif dan juga ada yang positif. Oke, melalui pengetahuan tersebut, maka bisa diamalkan kepada orang lain, baik dalam bentuk ceramah hingga nasihat secara langsung, terkhusus bagi mahasiswa ilmu hadis. Nah, karena bagi mahasiswa ilmu hadis kan kebanyakan terjunnya ke bidang-bidang yang mengerucut benar-benar ke agama atau ke ceramah-ceramah gitu ya. Dan bagi masyarakat itu bisa improve sendiri. Nah, apa saja manfaat mempelajari ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari? Artinya sih banyak ya. Cuma di sini aku dalam lingkup garis besarnya aja. Yang pertama adalah peranan ilmu kalam dalam kehidupan tuh banyak banget, karena kita bisa belajar mengenai Islam dari ilmu kalam itu. Yang kedua yaitu memahami kembali makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar. Oke, karena dalam ilmu kalam ini tuh diajarin mengenai banyak banget ya, di situ pembahasan mengenai argumen-argumen yang masuk ke logika kita. Nah, itu dalam konteks logika yang benar. Itu ya. Lalu yang ketiga yaitu memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleransi ya. Ini juga aku mau menghubungkan ya, karena ini sudah menuju ke tahun pilpres ya dan pilkada. Nah, di sini kan banyak banget nih masyarakat umum maupun mahasiswa yang berbeda pendapat, berbeda pilihan. Nah, dari ilmu kalam ini juga bisa nih mengambil mengenai pelajaran sikap toleransi. Nah, oleh karena itu cocok juga pada kenyataan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Mas. Iya kenapa? Tadi lupa belum penutupan. Oh gitu. Apaan tadi ya? Oh iya. Oke, kita lanjutin ya. Oke, mohon maaf ya tadi kelupaan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya, walaupun sedikit, cuma semoga bermanfaat bagi semuanya dan terutama bermanfaat bagi saya sendiri ya. Oke, kurang lebihnya kayak begitu dari saya. Apabila ada kesalahan-kesalahan itu dari saya, apabila ada yang benar dan ada yang baik itu dari Allah. Terima kasih banyak atas semuanya. Aku juga mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, maupun dari ucapan saya maupun dari perbuatan saya. Oke, aku akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.